Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Maca Surba dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 7 dengan Ibu Siti Zubaidah. Materi yang akan kita pelajari adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana Al-Quran menceritakan tentang potensi sumber daya alam yang terdapat dalam surat Al-Jathiyah ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Di sini dijelaskan bahwa Allah telah menundukkan segala yang ada di langit maupun di bumi. Dalam hal ini berkaitan dengan sumber daya alam yang telah kita nikmati saat ini. Oleh sebab itu, karena itu semua merupakan kekuasaan Allah, mari kita lihat satu persatu bagaimana keberadaan sumber daya alam tersebut bisa mensejahterakan kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 1. Menyebutkan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, menjelaskan pengelompokan sumber daya alam. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mari kita jabarkan satu persatu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Pengertian sumber daya alam. Sebelum kita menyimpulkan apa itu pengertian sumber daya alam, mari kita lihat dulu potensi yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik itu kegiatan pertanian, kegiatan kehutanan, kegiatan perikanan, ataupun peternakan, ada juga yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Itu semua merupakan segala daya dan upaya yang berkaitan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita simpulkan dari potensi yang ada bisa kita rumuskan bahwa sumber daya alam merupakan semua benda mati ataupun benda hidup yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jelas anak-anak semua? Pengelompokan sumber daya alam. Setelah kita lihat apa saja sumber daya alam tadi, mari kita lihat pengelompokan sumber daya alam berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, ada sumber daya alam yang berdasarkan habitatnya. Maksudnya di sini berdasarkan tempat hidupnya, di mana sumber daya alam berdasarkan habitat, ada sumber daya alam terestis atau sumber daya alam yang berada di daerah daratan, sedangkan sumber daya alam akuatik merupakan sumber daya alam yang terdapat di wilayah perairan, baik itu perairan darat maupun perairan laut. Yang kedua, berdasarkan materi.
berdasarkan materi ada sumber daya alam organik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda hidup atau makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam anorganik adalah sumber daya yang berupa benda mati atau makhluk mati. Tapi jangan digabungkan ya, manusia bukan termasuk dalam sumber daya alam, tetapi masuk di sumber daya manusia. Nanti akan kita pelajari tersendiri. Yang ketiga, mengelompokkan sumber daya alam berdasarkan pemulihannya. Jadi proses pembentukannya, sumber daya alam ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, di mana ketika sumber daya alam ini habis, maka ketika dia akan terbentuk lagi memerlukan proses waktu yang sangat lama, tapi bisa dikembangkan lagi. Akan tetapi kalau sumber daya alam tidak dapat diperbarui, merupakan sumber daya alam yang sewaktu-waktu habis dia akan punah atau sulit untuk kita perbarui kembali. Nah, ini yang perlu kita rawat, kita jaga supaya sumber daya alam yang ada di Indonesia jangan sampai habis. Dari pengelompokan sumber daya alam tadi, bagaimana potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia? Baik, kita lihat potensi sumber daya alam di Indonesia meliputi sumber daya hutan, sumber daya kemaritiman, dan sumber daya tambang. Mari kita perhatikan satu persatu bagaimana keberadaan sumber daya alam tersebut. Anak-anakku sekalian dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, yang pertama akan kita lihat bagaimana keberadaan potensi sumber daya hutan di Indonesia. Kita tahu Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia, yang artinya di mana sumber oksigen yang ada di dunia ini hampir sebagian besar terserap di wilayah hutan di Indonesia. Kita lihat potensi terbesar di Indonesia mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari seluruh hutan di wilayah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan berupa hutan. Hutan ini tersebar di wilayah Indonesia, terutama di luar Jawa, mulai dari daerah Papua, Sulawesi, Kalimantan, maupun Sumatera. Di Jawa pun ada sebagian besar yang sudah dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman. Sementara itu yang ada di luar Pulau Jawa masih banyak dijumpai hutan yang dijadikan areal hutan lindung atau tempat perlindungan bagi hewan maupun tumbuhan, meskipun ada beberapa yang sudah dijadikan sebagai wilayah pertanian maupun perkebunan. Berdasarkan potensi sumber daya hutan, mari kita lihat bagaimana jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Kita tahu Indonesia terletak di lintang tropis, di mana lintang tropis ini memiliki penyinaran matahari yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu ada beberapa jenis hutan di negara kita. Yang pertama akan kita lihat hutan hujan tropis. Ini ada beberapa ciri yang perlu kita ketahui, di mana hutan hujan tropis memiliki tumbuhan yang beragam. Artinya dia banyak ditumbuhi oleh bermacam-macam tumbuhan. Misalkan ada anggrek, lumut, jamur. Makanya hutan hujan tropis dikenal dengan istilah hutan heterogen. Yang kedua adalah hutan musim. Hutan musim ini memiliki tipe tumbuhannya sejenis. Tumbuhan akan meranggas bersemi musim hujan dan di musim kemarau akan tumbuh, di mana hutan ini dikenal dengan istilah hutan homogen.
Sedangkan yang ketiga, tipe hutan mangrove. Hutan mangrove ini karena kita berada di sepanjang pantai, maka banyak kita jumpai hutan bakau yang dikenal dengan istilah hutan mangrove. Adapun manfaat hutan baik secara langsung maupun tidak langsung bisa kita lihat. Yang pertama, sebagai tempat menyimpan air hujan. Jadi, ketika musim kemarau, maka hutan merupakan salah satu sebagai tandon atau tempat untuk menyimpan air supaya sumber yang ada di lingkungan itu tetap ada. Berikutnya, sebagai usaha untuk mencegah erosi atau pengikisan. Sewaktu musim hujan, maka hutan ini digunakan sebagai alat penahan. Seandainya hutan di Indonesia ini sebagian besar sudah terhempas habis untuk daerah pertanian maupun pemukiman, maka wajar saja kalau di daerah kita sering terjadi banjir karena hutannya sudah banyak yang ditebangi. Berikutnya adalah sebagai penghasil oksigen. Kita di awal tadi sudah dijelaskan bahwa hutan di Indonesia sudah mencapai hampir 52% dari seluruh wilayah Indonesia, sehingga oksigen bisa terserap atau tersuplai dengan baik adanya hutan. Akan tetapi kalau sudah banyak yang ditebangi, maka sumber oksigennya akan berkurang sehingga udara menjadi panas. Yang selanjutnya adalah menyerap karbon dioksida, di mana ketika suhu terasa panas, maka hutan ini sebagai penyerap karbon dioksida supaya tidak terjadi panas yang terlalu tinggi. Adanya karbon dioksida atau sumber-sumber polusi udara yang ada di kota, misalkan berasal dari kendaraan bermotor, dari pabrik, itu akan diserap oleh hutan. Meskipun tidak hutan, tumbuh-tumbuhan itu akan sangat bermanfaat sekali untuk menyerap karbon dioksida. Selanjutnya adalah sumber kehidupan bagi masyarakat. Ini penting sekali. Kenapa anak-anakku? Karena hutan ini salah satu penghasil kayu, baik bisa digunakan untuk kebutuhan hidup masyarakat atau bisa untuk kebutuhan pabrik, maka kehidupan masyarakat akan banyak ditopang oleh adanya hutan. Apalagi untuk hewan yang biasa hidup di tengah hutan. Seandainya hutannya sudah terbakar atau terbabat habis, maka keberadaan hewan yang ada di hutan ini akan membahayakan bagi pemukiman di wilayah sekitar hutan. Anak-anak ya. Untuk selanjutnya adalah tempat hidup flora dan fauna. Sedikit sudah saya singgung bahwa flora atau tumbuhan, fauna atau hewan memiliki keberadaan yang sangat penting sekali di hutan ini, baik untuk tempat lindung hewan maupun tumbuh tanaman yang menempel atau yang terlindungi dengan adanya hutan heterogen. Maka sangat sayang sekali kalau keberadaan hutan di Indonesia semakin lama semakin berkurang. Oleh sebab itu, bagaimana usaha kita maupun pemerintah untuk menjaga kelestarian agar hutan di Indonesia bisa tetap terjaga. Baik, salah satu yang bisa diupayakan adalah upaya reboisasi. Di samping untuk pemukiman maupun pertanian, tapi tetap harus diganti dengan yang baru. Begitulah fungsi hutan dalam kehidupan masyarakat. Untuk selanjutnya, kita akan melihat potensi sumber daya alam yang kedua, yaitu sumber daya alam berupa bahan tambang. Kita lihat kegunaannya dulu. Jadi sumber daya tambang di sini ada macam-macam jenisnya. Ada pertambangan biji logam, pertambangan penghasil energi, dan sumber daya tambang berupa pertambangan
mineral industri. Di sini akan saya kasih contoh satu persatu bagaimana potensi sumber daya tambang yang ada di Indonesia dengan jenisnya. Ada beberapa tambang yang bisa kita lihat, misalkan adanya bahan tambang berupa boksit, batu bara, emas, pasir besi, aspal, minyak bumi, tembaga, belerang, nikel maupun manghan. Baik anak-anakku, ini semua nanti akan kita jabarkan satu persatu dan di mana potensi persebarannya di tugas yang akan saya sampaikan setelah pembelajaran. Tolong diperhatikan ya sampai habis. Untuk selanjutnya kita akan melihat potensi sumber daya alam yang ketiga, yaitu sumber daya maritim atau kelautan. Tadi sudah dijelaskan bahwa potensi sumber daya maritim di Indonesia di kelautan itu salah satunya adalah hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ini merupakan hutan bakau yang keberadaannya berada di daerah rawa Payau atau wilayah pesisir atau antara Pasang dan Sulu. Selain itu, hutan bakau ini memiliki beberapa manfaat, antaranya mencegah abrasi atau erosi di laut, sebagai tempat perlindungan hewan-hewan maupun ikan. Di samping perlindungan juga sebagai tempat untuk perkembangbiakan hewan atau ikan. Selain itu juga sebagai potensi pariwisata. Ini sangat bagus sekali karena hutan bakau ini apabila dikemas bisa digunakan sebagai tempat wisata seperti yang kita lihat di daerah Jawa Timur, yaitu di BJBR. Nah, di situ meskipun dalam kondisi suhu udara yang panas, tapi dengan munculnya hutan bakau ini bisa menyerap daya tarik wisata di masyarakat yang akhirnya bisa mengembangkan potensi sumber daya wilayah tersebut. Selain itu juga yang utama sebagai penghasil kayu. Mungkin hutan bakau yang sudah tua atau sudah kering akan dimanfaatkan untuk penduduk sebagai kayu atau juga untuk bahan dasar industri. Begitu untuk penjelasan tentang sumber daya kemaritiman. Selanjutnya kita akan melihat potensi sumber daya kemaritiman yang berupa bahan terumbu karang. Kita tahu ini gambarnya sangat bagus sekali, ini potensi di dalam laut. Terumbu karang merupakan kumpulan karang-karang yang menjadi tempat tinggal bagi banyak biota laut berukuran kecil. Karang ini disusun oleh suatu jenis hewan bernama polip yang hidupnya menyerap kalsium karbonat dari air laut. Makanya dia seperti bergerigi karena adanya kalsium karbonat ini. Seandainya dia ada di daratan, maka akan menjadi hiasan yang sangat indah sekali. Apalagi kalau kita bisa menyelam di dalam laut. Sungguh besar kuasa Allah untuk menunjukkan bagaimana keindahan potensi alam di dalam laut untuk melihat berbagai macam bentuk karang. Adapun dari semua potensi sumber daya maritim tadi akan membentuk sebuah rangkaian ekosistem, di mana ekosistem ini memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai sumber bahan makanan bagi makhluk hidup. Yang kedua sebagai pelindung, baik itu untuk tumbuhan maupun makhluk hidup yang lain. Sebagai habitat asli biota laut. Sebagai penghalang gelombang besar, itu kalau berupa karang, juga bisa sebagai objek wisata. Sebagai sumber obat-obatan dan
sebagai bahan baku industri dan perhiasan. Tentulah semua itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Demikian tadi pembelajaran untuk hari ini anak-anak, bisa dipahami? Anak-anakku sekalian dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, sebagai kesimpulan dari pembelajaran hari ini, hendaklah potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik itu sumber daya alam tambang, hutan maupun kemaritiman, bisa kita jaga dan kita lestarikan dengan baik demi untuk anak cucu kita nanti supaya tidak sampai sengsara. Karena apabila nanti terjadi kekurangan atau kerusakan sumber daya alam, kita akan mengalami bencana yang sangat hebat. Baik bencana itu akan menimpa diri kita maupun generasi penerus kita. Itu merupakan kuasa Allah karena kita telah berbuat kerusakan. Demikian tadi materi pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mendengarkan video ini dengan baik. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.